Semangat pagi, shalom. Kita jumpa lagi dalam saat teduh dengan Rehat edisi 10 Oktober 2020. Firman Tuhan pagi ini dari Markus pasal 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita siapkan hati dan pikiran serta kehidupan kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan diperkenankan berjumpa bersama dalam saat teduh pagi ini. Firman-Mu akan kami dengarkan Tuhan. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan melalui Roh Kudus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, serta berfirman-Lah. Kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Markus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Bukan untuk dipamerkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mengatakan, ciri khas manusia adalah ingin diakui oleh orang lain. Setiap generasi punya keinginan itu. Yang membedakan hanyalah caranya. Ketika internet belum ada, jika orang mau diakui, maka ia akan pamer sesuatu secara langsung di depan banyak orang dan disebarkan dari mulut ke mulut. Sekarang ini sudah lebih mudah. Bermodalkan kamera ponsel dan jaringan internet, diunggah ke media sosial, maka seketika itu juga akan muncul pengakuan dari orang lain melalui simbol like. Begitupun dalam hal aktivitas kerohanian. Saat ini muncul istilah Kristen sosmed. Karena semakin banyak orang yang senang memamerkan aktivitas rohaninya di media sosial. Saudara-saudara, pada suatu waktu Yesus pun pernah didatangi orang-orang yang mempertanyakan, mengapa murid-muridnya tidak pernah terlihat berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa? Apakah Yesus melarang murid-muridnya berpuasa? Tentu saja tidak. Injil Matius 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 menuliskan bahwa Yesus juga mengajarkan muridnya untuk berpuasa, tetapi dengan cara dan motivasi yang benar. Yesus menjawab dengan menjelaskan bahwa murid-muridnya akan berpuasa pada waktu yang tepat dan dengan motivasi yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus, berpuasa itu baik. Aktivitas rohani itu baik. Tetapi jangan dilakukan sebagai ajang pamer kesalehan tanpa mengerti maknanya. Berpuasa bukanlah sekedar kebiasaan dan aktivitas rohani belaka, tetapi sebuah kerinduan untuk dekat dengan Allah dalam kehidupan.
Yesus tidak mau semua yang dilakukan hanya formalitas dan kemunafikan. Karena itu, tidak perlu pamer rohani. Sebab yang dilihat Allah adalah hati kita yang berorientasi pada kemuliaan Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam saat teduh pagi ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarkan kami untuk mewujudkan dalam hidup ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, tugas dan pelayanan kami. Tuhan, tuntun dan sertai kami dalam melakukan dan melaksanakan segala aktivitas kami. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan berkati dalam segala aktivitas mereka. Keluarga kami, orang tua, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami, Tuhan berkati mereka. Pekerjaan, usaha dan rencana kami pasrahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemuda-pemudimu, Tuhan juga yang akan memberkati. Peliharakan mereka dalam menjalani masa muda mereka, sehingga mereka tetap bersandar pada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat Bapak L.E. Abid yang sedang berobat di Samarinda. Kami berdoa buat Mama Windy yang juga dirawat di rumah. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan saudara-saudara terkasih kami ini. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Topang mereka Tuhan, dan ajar kami untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Tuhan, pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya beri semangat bagi mereka untuk menjalani segala perawatan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh. Kami berdoa buat tim medis, berkati mereka dalam menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, berkati sehingga berjalan dengan baik dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Iya Bapa, kami pasrahkan seantero perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama-Mu kami akan aman dan tentram, dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga kami terlindungi dari COVID-19. Ini harapan kami Tuhan, sukacita kami, kebahagiaan kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.